Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Kurniawan. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan dari Universitas Negeri Jakarta. Dalam video ini saya akan menjelaskan hasil penugasan di mata pelajaran Strategi Media dan Pembelajaran, yang dimana di situ saya menganalisis kompetensi dasar di suatu mata pelajaran SMK. Di sini saya membahas atau menganalisis kompetensi dasar di mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung. Nah, ini kompetensi dasarnya membuat gambar denah dan gedung. Yang pertama, saya akan membahas dulu dari mata pelajarannya dahulu. Nama mata pelajarannya itu konstruksi dan utilitas gedung, yaitu merupakan salah satu mata pelajaran yang produktif. Di dalamnya mempelajari konstruksi suatu bangunan secara detail. Bila mana disebutkan dalam bahasa bangunannya itu dari bagian struktur termasuk pondasi, kolom, dinding, serta atap. Tidak lupa juga di bagian utilitas seperti saluran air bersih, air kotor, dan kelistrikannya. Nah, pada mata pelajaran ini memerlukan kemampuan visualisasi suatu benda. Nah, dan ini efeknya guru tidak bisa terus-menerus menggunakan metode ceramah saja yang menggunakan lisan tanpa visual. Karena siswa tidak bisa membayangkan sesuatu yang masih abstrak, apalagi tidak ada visualnya. Sehingga dibutuhkan bentuk media pembelajaran yang menunjukkan visual, gambar atau model dari pelajaran tersebut. Nah, lanjut. Kegiatan belajar mengajar siswa diharapkan dapat mencapai prestasi belajar yang baik. Nah, salah satunya di mata pelajaran ini. Apalagi di kompetensi dasar menggambar denah dan gedung. Nah, untuk mencapai hal itu, maka peran guru sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, apalagi di spesifikasi ini. Nah, dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, guru diharapkan dapat mengikuti perkembangannya dengan menerapkan berbagai alternatif media dan metode pembelajarannya agar lebih aktif dan produktif untuk mencapai pembelajaran yang optimal. Nah, dalam hal ini menurut saya yang paling korelasi yang paling dapat dihubungkan dengan situasi ini adalah menggunakan metode pembelajaran project based learning atau sering disingkat dengan PJBL. Nah, lanjut ke model pembelajarannya, yaitu PJBL yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, ini sangat cocok dikorelasikan dan dihubungkan dengan mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung. Tentunya pada kompetensi dasar menggambar denah gedung yang membutuhkan visual, menampilkan gambar. Nah, kenapa model pembelajaran PJBL ini harus dipakai dalam mata pelajaran ini, apalagi dengan kompetensi dasar menggambar ya tadi ya. Nah, menurut saya di model pembelajaran ini memberikan peluang siswa untuk berkembang pada saat yang bersamaan secara realistik. Nah, jadi realistik dan kreativitas siswa dapat berkembang dengan menggunakan model pembelajaran ini. Nah, jadi di situ siswa bisa berinovasi dengan kreativitas yang diberikan oleh guru menggunakan model pembelajaran ini. Nah, adapun menurut B
tahun 2013 menegaskan project based learning itu model pembelajaran yang berfokus pada konsep-konsep dan prinsip utama dari suatu disiplin. Tentunya melibatkan siswa dalam kegiatan pemecahan masalah dan tugas-tugas bermakna lainnya. Nah, jadi di sini difokuskan kepada siswa ya. Jadi siswa diberikan peluang, diberikan peran, diberikan ranah untuk menuangkan atau meluapkan kreativitasnya secara visual dan realistik. Dan ini sangat cocok ya menurut saya dengan kompetensi dasar menggambar ini, apalagi sesuai perkembangan zaman yang modern, pastinya kreativitas siswa harus dikembangkan. Oke, lanjut. Model pembelajaran project based learning ini dapat juga menumbuhkan sikap belajar siswa yang lebih disiplin dan dapat membuat siswa lebih aktif dan kreatif dalam belajar. Dan model pembelajaran project based learning ini juga memiliki potensi yang amat besar untuk membuat pengalaman belajar yang lebih menarik dan lebih bermakna di siswanya. Selain itu, project based learning juga memfasilitasi peserta didik untuk berinvestigasi, memecahkan masalah, bersifat student center, dan menghasilkan produk nyata berupa hasil proyeknya tadi. Mungkin hasil proyeknya ini dapat kita korelasikan dengan kompetensi dasar yang tadi yang membuat gambar denah, seperti membuat pondasi rumah, kolom, balok, dinding, atap, dan di dalamnya secara bervariasi dan sesuai kreasi siswanya ya. Dan di sini ada pendapat saya, kompetensi dasar menggambar denah. Ini kompetensi dasar ini maksud saya pada pelajaran konstruksi dan utilitas gedung sangat cocok ya menggunakan model pembelajaran ini, karena di sisi kompetensi pembelajarannya itu tadi membutuhkan media yang berbentuk visual secara realistis, dan di sisi model pembelajarannya membuat siswa menjadi lebih kreatif, inovasi, dan realistik ya. Dan di sini agak bonding ya, bahasa saling mengikat untuk memperkuat hasil pembelajaran tersebut. Dan ini ada hasil riset menurut Benny Adam tahun 2019. Setelah menggunakan model pembelajaran ini, diketahui bahwa hasil siswa yang mencapai KKM tuntas mendapat skor rata-rata 82,64 dengan presentase 96,67% dalam satu kelas. Dan ada siswa juga yang di bawah KKM tidak tuntas mendapatkan skor rata-rata 66,00 dengan presentase 3,33% dalam satu kelas. Menurut saya ini sudah bisa dikatakan efektif menggunakan model pembelajaran ini. Sekian hasil penugasan pada video ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.